Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Minggu ini kita masuk pada materi penyakit untuk bioteknologi pengolahan OPT. Materi ini adalah materi yang membahas sedikit gambaran bagaimana bioteknologi digunakan dalam pengendalian penyakit tumbuhan. Tentu bioteknologi digunakan sejalan dengan strategi pengendalian hama terpadu, di mana strategi itu terdiri dari perencanaan, yakni mengidentifikasi penyakit potensial, kemudian merencanakan tindakan-tindakan preventif serta kuratif untuk mengendalikan atau mencegah penyakit potensial tersebut. Kemudian pengamatan yang terdiri dari penentuan batas ambang ekonomi atau kerusakan secara ekonomi dan kegiatan pengamatan serta evaluasi. Maka bioteknologi berperan dalam setiap bagian tersebut. Misal dalam kegiatan-kegiatan preventif, kita bisa memanfaatkan tanaman yang bebas patogen yang mungkin disiapkan dengan tissue culture atau benih bebas patogen yang kemudian juga diperoleh dari tanaman induk yang bebas patogen. Kegiatan preventif lain seperti menggunakan tanaman tahan yang beberapa proses penyiapannya juga menggunakan bioteknologi. Preventif program yang lain ada biological control juga. Dari sisi kuratif ada penghambatan proses terjadinya penyakit atau penghambatan patogenesis dengan RNA silencing dan sebagainya. Kemudian dalam hal monitoring juga ada bioteknologi yang punya peran dalam kegiatan monitoring. Baik itu adalah pathogen identification ataupun pathogen detection. Bioteknologi hadir sebagai solusi dan alternatif. Jika kemudian kita menemukan banyak sekali teknik, itu semata ada untuk kemudian kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita guna mengatasi masalah atau menjadi alternatif dalam kegiatan kita. Penting sekali untuk memiliki tanaman bebas patogen, ya. Karena bagaimana kita berharap tanaman kita akan tumbuh sebagai tanaman yang sehat jika sejak awal saja membawa patogen. Maka bila tanaman kita perbanyak secara vegetatif maupun generatif, maka bahan perbanyakannya harus bebas dari patogen. Itu sebagai
prinsip dasar dalam pengelolaan penyakit. Nah, untuk mencapai itu semua, sebetulnya ada banyak cara, tapi pada beberapa kasus menemui hambatan dan kesulitan, sehingga peran bioteknologi yang digunakan atau yang dipilih. Kita akan lihat nanti. Penyiapan tanaman tahan. Ya. Jika kita mengandalkan proses pemuliaan yang konvensional, kita punya batasan karena proses pemuliaan itu melibatkan reproduksi yang hanya bisa terjadi pada spesies yang sama. Sedangkan sifat-sifat ketahanan mungkin saja tidak dimiliki oleh spesies tersebut. Sifat ketahanan dimiliki oleh spesies yang lain, tetapi tentu tidak bisa kita kawinkan dengan spesies yang kita ingin siapkan untuk menjadi varietas tahan. Nah, yang seperti itu kemudian juga peran bioteknologi yang dipilih. Untuk kemudian melakukan pemilihan atau evaluasi tanaman-tanaman yang memiliki sifat tahan, tentu butuh waktu karena kita harus tanam, apalagi jika kemudian sifat ketahanan itu akan muncul pada umur-umur tertentu yang harus merawat ya. Berarti harus merawat hingga tanamannya tumbuh besar. Juga jika kita memiliki banyak sumber genetik, berarti kita butuh luasan yang besar untuk kita tanam dan sebagainya. Proses tersebut bisa dibuat lebih efisien lagi dalam waktu yang lebih cepat dengan memanfaatkan bioteknologi. Dan salah satu yang akan kita pelajari nanti setelah video ini adalah proses identifikasi, proses deteksi, dan juga diagnosa penyakit tumbuhan itu yang sebelumnya mengandalkan postulat Koch saja, di mana kita harus isolasi patogennya, kemudian kita inokulasi, kita reisolasi kembali. Itu butuh waktu jelas ya untuk menularkan, untuk mengisolasi, butuh ruang. Ternyata bisa dibuat lebih efisien dengan bantuan bioteknologi. Untuk yang identifikasi, nanti akan kita bahas pada video yang lain. Angular leaf spot, salah satu penyakit pada tanaman stroberi yang disebabkan oleh Xanthomonas fragarie, adalah salah satu penyakit sistemik. Artinya, apabila satu bagian terinfeksi, maka dimungkinkan bagian lain pada tanaman tersebut juga akan terinfeksi. Jika teman-teman tahu, dalam budidaya stroberi, terkadang kita menanam tanaman pertama di bagian tengah bedeng, atau jika menggunakan meja, begitu ya. Kemudian tanaman utama itu akan mengeluarkan stolon, atau salah satu bagian batangnya akan memanjang, dan salah satu ruasnya akan ditumbuhi akar baru dan daun baru. Tanaman yang lebih kecil itu kemudian ditanam di tanah yang ada di dekatnya, kemudian batangnya tadi dipotong sehingga menjadi individu baru. Nah, hal ini dilakukan terus-menerus hingga 2 atau 3 stolon. Penyakit sistemik
Jika menginfeksi tanaman yang pertama, maka tanaman-tanaman baru yang muncul dari stolonnya, yang muncul dari ruas-ruasnya, juga akan terinfeksi. Sehingga menyulitkan proses perbanyakan tanaman stroberi di lapangan. Ya. Disebutkan pula bahwa tidak ada produk perlindungan yang secara efektif dapat mengendalikan penyakit ini. Dan seluruh tanaman-tanaman yang atau kultivar stroberi yang ada itu dilaporkan rentan terhadap penyakit ini. Dan juga belum ditemukan gen atau sifat atau tanaman yang memiliki ketahanan terhadap patogen ini. Sehingga untuk disisipkan ke dalam tanaman stroberi. Ya. Untuk itu, salah satu yang bisa digunakan atau dalam pengelolaan adalah dengan membibit tanaman stroberi di tempat yang betul-betul bersih, bebas patogen, tidak dibibit di tanah, dibibit di atas meja begitu. Setelah tumbuh dipilih hanya tanaman-tanaman yang sehat, yang bebas patogen yang kemudian dikirim ke lapangan. Jadi teknik pengelolaannya adalah menanam tanaman bibit yang bebas patogen. Ya. Prosesnya dilakukan dengan pembibitan di nursery atau di tempat pembibitan. Sekali lagi, tidak di tanah, tapi dilakukan di atas bench, gitu ya, di atas meja. Dan yang ditanam adalah tanaman-tanaman bebas patogen. Dirawat dengan baik, secara komprehensif, secara ketat, dan kemudian yang dipilih untuk ditanam di lapangan hanya bibit-bibit yang sehat. Kendalanya adalah bagaimana proses awal menanam bibit di nursery. Jika sumber perbanyakan yang ada di lapangan sudah terinfeksi oleh patogen ini. Maka salah satu cara untuk memperbanyak tanaman secara vegetatif yang bebas patogen adalah dengan menggunakan kultur jaringan. Jadi tanaman bebas patogen itu bisa diperoleh melalui kultur jaringan. Karena ada bagian-bagian tertentu dari tanaman, seperti pada pangkal-pangkal batang, pada ujung-ujung titik pertumbuhan, itu memiliki sifat yang bebas patogen, sebab selnya sangat aktif membelah. Nah, bagian tersebut yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk kultur jaringan, sehingga didapatkan bibit-bibit yang bebas patogen. Setelah itu, tugasnya kemudian adalah merawat dalam pembibitan, tidak langsung di lahan, sehingga tanaman tersebut menjadi tanaman bibit, dan ketika akan dipindah ke lahan, dipilih hanya bibit-bibit yang bebas patogen. Berikutnya, setidaknya kita mulai menanam tanaman yang bebas patogen. Cara ini jauh lebih baik ketimbang kita menanam tanaman tentu yang bergejala ya. Cara ini akan lebih baik. Nah, apakah betul seperti itu? Sebuah penelitian menunjukkan data yang cukup menarik. Ada dua tabel. Tabel yang sebelah kiri, atau yang pendek itu ya, itu adalah kondisi penyakit, ya, disease index di nursery beds, ya, yang cukup tinggi. Ada 4, 2, 1, 5 ini ya, cukup tinggi.
Dan ketika bibit-bibit itu kemudian dikirim ke lapangan, menunjukkan kejadian tanaman layu yang cukup tinggi. Ketika strategi yang tadi saya ceritakan itu mulai digunakan, ya, ada di tabel yang lebih panjang ini. Jadi dikelola betul tanamannya dari kultur jaringan, dikelola di nursery, sehingga memiliki indeks penyakit yang rendah, lebih rendah. Ternyata punya pengaruh yang baik di lapangan, karena kemudian persentase tanaman layu di lapangan akhirnya lebih rendah. Ya, jadi data lapangan menunjukkan bahwa strategi tadi bisa diterapkan. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyiapkan bibit yang bebas patogen. Tentu harus menanam tanaman yang bebas ya. Itu kita peroleh melalui kultur jaringan. Tadi adalah tanaman bebas patogen. Terlepas dari sifatnya yang tahan atau rentan terhadap patogen, terhadap infeksi patogen, tapi setidaknya tanaman tersebut bebas patogen saat ditanam. Kali ini kita bicara tentang tanaman yang tahan. Ya, jika dulu kita ingin memperoleh tanaman tahan, itu dengan cara melakukan seleksi, melakukan eksplorasi tanaman-tanaman sejenis yang punya sifat tahan untuk kemudian disilangkan dengan tanaman-tanaman dengan sifat budidaya yang baik. Itu menemui tantangan bahwa tanaman yang disilangkan hanya bisa tanaman yang sejenis, ya. Jika kita menyilangkan tanaman yang beda jenis, itu tidak mungkin. Tetapi sifat tahan itu ternyata tidak dimiliki oleh tanaman-tanaman jenis itu. Sifat tahannya ada, ditemukan, tapi pada jenis lain. Bagaimana bisa sifat itu kita kombinasikan di tanaman kita, sedangkan jenisnya berbeda? Maka salah satu yang bisa digunakan adalah dengan fusi protoplas, yang memungkinkan terjadinya perpindahan gen antar tanaman yang berbeda jenis. Pada tabel, teman-teman melihat ada spesies yang digunakan dan digunakan untuk mengendalikan penyakit-penyakit pada tanaman-tanaman yang lainnya. Sehingga hari ini kita memungkinkan untuk menyisipkan sifat ketahanan dari tanaman yang berbeda jenis. Apalagi kemudian ditemukan ada salah satu penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh agrobakterium yang gejalanya berupa bengkak, gol pada batang tanaman dan akar. Setelah diteliti ternyata sifat bengkak itu atau sifat bertumbuh banyak itu, selnya bertumbuh secara banyak itu sehingga menyebabkan bengkak atau gol, ternyata sifat itu ada di dalam gen tanaman. Sifat untuk tumbuh dalam jumlah besar. Sedangkan tentu sifat-sifat seperti itu harusnya tidak dimiliki tanaman. Gen-gen itu seharusnya tidak dimiliki oleh tanaman tersebut karena menyebabkan tanaman tumbuh berlebihan, tidak sehat. Dari mana gen itu masuk? Ya, dari mana gen itu bisa menyisip ke dalam genomnya tanaman? Ternyata gen-gen itu tadi dimiliki oleh agrobakterium yang saat agrobakterium ini menginfeksi tanaman, agrobakterium ini mampu mentransfer gen yang dia miliki tadi ke dalam tanaman. Nah, dari penemuan tersebut kemudian dimanfaatkan justru oleh manusia untuk menyisipkan gen-gen lainnya. Jadi gen bengkak tadi kemudian diganti dengan gen-gen lain yang sudah ditemukan, yang sudah diketahui membawa sifat ketahanan yang baik.
Ini juga salah satu bioteknologi yang digunakan untuk menciptakan tanaman tahan. Menjadi solusi karena sifat-sifat ketahanan tadi yang dikode dalam gen itu hanya dimiliki oleh jenis-jenis yang berbeda. Begitu. Nah, dari mana seleksi tanaman tahan tadi dilakukan? Kita bisa menghimpun ya. Jadi melakukan eksplorasi, mencari tanaman-tanaman yang tahan, kemudian kita bawa dan kita tanam sebagai sumber daya genetik, yang mana yang punya sifat baik kemudian kita gunakan. Tentu itu butuh proses, butuh lahan yang besar, yang luas, dan juga butuh waktu. Maka ada salah satu seleksi yang akan mempercepat itu semua dengan bioteknologi yang disebut in vitro selection atau seleksi yang dilakukan di dalam lab. Ya, tujuannya atau sasarannya adalah menemukan gen-gen ketahanan itu di dalam semua jenis makhluk hidup yang ada. Ya, seleksi itu dilakukan dengan molekuler. Atau untuk penyakit-penyakit tumbuhan yang merusak tanaman dengan mengeluarkan toksin, kita juga bisa mencari atau menemukan atau menseleksi sel-sel yang punya sifat ketahanan terhadap toksin tersebut. Jadi prosesnya adalah kita mengkultur sel di dalam lingkungan yang beracun itu. Sel-sel mana yang kemudian tetap hidup adalah sel-sel yang kemudian tahan. Dari situ gennya nanti kita sisipkan. Gitu ya. Beberapa contoh penelitian atau teknologi ini sudah digunakan untuk kentang ya, terhadap penyakit Phytophthora infestans penyebab hawar daun kentang. Di tembakau ya, terhadap patogen Pseudomonas. Untuk ketahanan terhadap racun yang diproduksi Alternaria brassicae yang menyebabkan hawar ya. Itu juga sudah dilakukan di Biotechnology Center di New Delhi. Dan ada banyak lagi proses atau kegiatan yang menggunakan atau memilih bioteknologi sebagai alternatif atau solusi dalam kegiatan pengelolaan penyakit. Nah, teman-teman, di Spada saya mengirimkan salah satu pertanyaan. Saya ulangi, 2 pertanyaan yang saya harap teman-teman menjawab salah satunya saja. Nah, salah satu pertanyaan itu adalah teman-teman diminta untuk menemukan kegiatan pengelolaan penyakit lain yang memanfaatkan bioteknologi. Ya, yang beberapa di antaranya ada di tabel ini ya, yang tools itu ya. Nah, boleh yang ada di tabel ini, yang di kolom tools, boleh juga yang lain. Ya, cara mengisinya yang pertama teman-teman tentukan. Ya, jika teman-teman memilih pertanyaan yang ini ya, karena ada 2 pertanyaan, bebas silakan pilih satu saja. Jika teman-teman memilih pertanyaan yang ini, tentukan dulu pertama apa yang jadi kendala. Kemudian untuk memperjelas ya, jadi biotek ini masuk untuk menyelesaikan kendala tersebut. Nah, apa bioteknologi yang digunakan? Dijelaskan saja secara singkat. Dan kemudian terakhir mencantumkan referensi yang teman-teman gunakan. Informasi tersebut diperoleh dari referensi mana untuk menghindari hoax ya. Jadi kalau teman-teman memilih untuk menjawab pertanyaan ini, yang diisi pertama masalahnya apa? Oh, misal masalahnya ingin mencari tanaman bebas patogen. Oh, masalahnya ingin menyisipkan gen ketahanan atau apa masalahnya?
Kemudian biotek yang digunakan apa untuk solusi tersebut, secara singkat saja, dan kemudian referensinya apa. Boleh menulis dalam bahasa Indonesia, berarti harus bahasa Indonesia, dari problem, bioteknya apa, toolsnya, dan referensinya bahasa Indonesia ya. Atau jika teman-teman memilih dengan bahasa Inggris ya silahkan dengan bahasa Inggris. Silahkan memilih, masing-masing memilih. Begitu. Nah, demikian untuk video ini. Kita masuk ke video berikutnya tentang identifikasi secara molekuler. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.